pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama media tutorial.web.id. Pada kesempatan kali ini, dalam tutorial C# kita akan membahas bagaimana betapa mudahnya membuat sebuah web browser. Dalam tutorial ini kita akan mempraktikkan dalam C# ya, untuk Anda pengguna aplikasi Visual Family, misalnya Visual C++ maupun Visual Basic, semuanya adalah sama saja. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah browser. Browser ini sangat elastis sekali, Anda bisa lihat. Di sini juga saya berikan menu Save As, Backset App, Print Preview, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengetikkan misalnya adalah localhost batu alpha 2. Saya tidak akan mengklik Go, tapi saya akan menekan tombol Enter. Saya tekan tombol Enter. Nah, ini adalah hasil dari menu, bisa Anda lihat. Saat semua sudah selesai, maka untuk title dari boxnya adalah diganti seperti ini ya. Dan kemudian bisa Anda lihat di sini ada penambahan HTTP. Dan untuk menu sendiri bisa Save As ini berjalan dengan sempurna, Anda bisa lihat. Kemudian page properties juga berjalan dengan sempurna, bisa dilihat ya. Kemudian saya akan mencoba untuk login. Saya akan back. Nah, bagaimana cara membuat web browser seperti ini? Mari kita simak bersama. Di sini saya menggunakan Visual Studio Ultimate 2012. Untuk Anda pengguna 2010 dan 2008, caranya adalah sama saja. Pada part ini kita akan membuat sebuah user interface. Saya akan klik New Project, kemudian saya akan memilih bahasa yang saya suka. Anda bisa memilih bahasa lain. Saya akan menggunakan Visual C#. Dan di sini saya akan memberikan nama, misalnya adalah menu browser. Saya tekan Enter dan kita akan tunggu hingga proses pembuatan solution selesai. Setelah pembuatan solution selesai, kita akan mengkondisikan form kita ini ya. Saya akan agak panjangkan seperti ini, dan di sini sudah ada yang namanya properties. Bisa Anda lihat saya dekatkan propertiesnya. Saya akan panjangkan. Di sini untuk teks akan saya berikan misalnya adalah menu browser. Nah, kemudian di sini saya akan di bagian atas saya akan menambahkan icon-icon yang digunakan untuk mendukung website. Sebelum kita melakukan pembuatan menu di bagian atas atau bisa disebut toolbar, kita terlebih dahulu harus menyiapkan beberapa buah gambar yang akan kita gunakan. Di sini saya punya banyak sekali gambar untuk baik untuk forward, go, dan juga refresh. Kembali ke Visual Studio kita. Dalam pembuatan ini kita perlu menambahkan sebuah panel. Di sini saya akan menambahkan panel di bagian atas. Panel atas ini kita gunakan untuk toolbar. Panel di sini untuk docknya saya akan memilih top. Nah, Anda bisa lihat docknya adalah top. Saya akan perbesar segini. Panel berikutnya saya akan menambahkan di bagian bawah untuk nanti digunakan sebagai status bar. Docknya saya akan memilih bawah button. Saya akan perkecil seperti ini. Kemudian di bagian tengah saya akan menambahkan komponen browser. Kita pilih toolbox, kemudian common komponen web browser kita tambahkan ke sini. Maka secara otomatis komponen untuk browser adalah fail. Sekarang kita sudah membuat seperti ini. Yang berikutnya kita akan menambahkan ikon-ikon di sini. Nah, untuk penambahan ikon kita perlu menambahkan toolbox. Kita bisa memilih picture box. Kita akan drag ke sini. Ini adalah picture box kita. Kita akan lihat properties dari picture box. Untuk image, saya akan memilih untuk mengimpor, dan saya akan mencari image yang sudah saya persiapkan. Saya akan menseleksi semuanya, kemudian saya akan open. Saya di sini adalah untuk memilih back saja. Kita klik OK. Ini adalah ikon back. Saya akan meletakkannya di sini. Saya akan copy, kemudian saya akan pastekan di sini, dan saya akan mengganti gambarnya dengan ikon forward. Saya klik OK. Saya akan letakkan di sini. Saya akan copy, saya akan paste, kemudian saya akan membuat tombol go seperti ini, dan saya akan paste lagi, dan saya akan membuat tombol refresh. Go refresh sudah, saya akan tata sedemikian rupa. Perhatikan, saya akan menatanya seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah text box di sini. Text box kita taruh di sini, kita panjangkan. Sekarang kita sudah jadi, kita akan mencoba untuk debug dan kita akan lihat hasilnya. Perhatikan, pada saat saya meresize, Anda bisa lihat sangat tidak bagus ya. Kita perlu mengedit position untuk semua komponen ini biar saat di resize nanti juga bisa mengikuti resize. Maka di sini saya akan klik
Saya akan lihat anchornya adalah top left, betul. Sebentar, ini adalah top left juga. Yang ini top left. Nah, yang ini harusnya kita ganti di sini untuk anchornya adalah top right. Begitu juga dengan ini, anchornya kita ganti menjadi top right. Kita akan start debug dan kita akan lihat hasilnya. Kita resize, top right sudah mengikuti ya, sementara yang ini belum. Nah, untuk itu kita harus mengklik text box dan kita ubah anchornya juga. Anchor maka jadi ini, top left right. Kita akan start debug dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, bisa dilihat sangat bagus sekali ya. Oke, kita close. Kemudian untuk berikutnya kita akan menambahkan menu di sini. Nah, di sini kita bisa milih toolbox. Kemudian untuk menu adalah kita bisa pilih menu strip. Kita lepaskan. Ini adalah menu strip kita. Sementara menu strip ada di bawah sini. Kenapa kok bisa di sini ya? Kita bisa mencari dock. Nah, di sini docknya kita akan tidak ada dock, maka akan langsung di sini. Langsung saja kita berikan tulisan menu seperti ini. Di sini adalah save as, kemudian yang berikutnya adalah back setup, yang berikutnya lagi print, setelah itu adalah print preview, kemudian ada back properties. Setelah back properties, di sini kita perlu menambahkan sebuah separator, kemudian di sini kita berikan acid. Kemudian untuk menu itu sendiri kita akan memberikan back color biar bagus adalah yang ini. Kita akan geser menunya agak ke sini, kita tata sedemikian rupa, kemudian kita akan debug, kita akan lihat ini merupakan hasilnya, menunya adalah seperti nanti ya. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah GUI dari browser kita. Sekarang saatnya kita akan memberikan status di sini. Untuk itu, di sini di toolbox kita akan memilih status strip. Kita akan drag and drop di sini. Kita akan status label saja. Nah, ini ya. Kita sudah punya status label. Sekarang kita akan memberikan nama untuk setiap komponen. Di sini picture box 1 kita ganti menjadi back button. Sementara itu picture box 2 kita ganti menjadi forward button. Di sini text box kita berikan nama adalah location URL. Kemudian ini adalah kita ganti menjadi go button. Yang berikutnya di sini kita ganti menjadi refresh button. Nah, di sini kita ganti adalah status bar. Kemudian untuk teksnya status. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah membuat GUI dengan bagus. Saatnya kita akan mengetikkan kode. Yang pertama yang akan kita ketikkan adalah kode di bagian menu dulu ya. Di bagian menu adalah save as. Saya akan mendouble klik untuk menambahkan sebuah event klik. Nah, di sini kita akan mengetikkan 3 saja, sangat mudah sekali. Web browser 1 adalah web kita. Kemudian di sini adalah show. Anda bisa lihat banyak sekali fungsinya ya. Show save dialog. Yang berikutnya lagi adalah back setup. Di sini web browser, kemudian show back setup dialog. Kemudian berikutnya di sini adalah print, double klik web browser, kemudian show print dialog. Ini ya. Yang berikutnya lagi di sini ada print preview. Kita berikan web browser, kemudian show print preview dialog. Yang berikutnya yang back properties adalah web browser. Kemudian ada di sini show properties dialog. Lagi acid. Di sini adalah application.acid. Oke, kita start debug dan kita akan mencoba acid. Nah, sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat fungsi di sini. Ini adalah location bar. Kita harus menambahkan sebuah event, yaitu event saat keyboard enter. Jadi saat keyboard di enter gitu nanti otomatis akan mengeksekusi situs URL-nya. Nah, untuk itu di sini ada yang namanya event. Kita klik event di sini, kita akan memilih adalah saat keydown. Gini aja. Nah, di sini adalah saat keydown. Saya akan double klik untuk menambahkan fungsi location URL keydown. Untuk kodenya adalah seperti ini. Bila keycode case enter, maka web browser navigate. Kita akan memanggil fungsi bawaan dari web browser, dari komponen browser yaitu navigate. Dan yang kita navigasikan adalah location URL text. Jadi untuk teks yang ada di sini nanti kita eksekusi, kita masuk ke dalam sini. Nah, ini adalah untuk
location bar. Kemudian yang berikutnya adalah go button. Saya akan double klik. Saat go button, maka kita tinggal saja mengkopikan ini. Kita copy, kemudian kita paste. Web browser navigate location URL text. Ini untuk go button ya. Kemudian bagaimana dengan refresh? Kita akan double klik, maka di sini gampang saja browser.refresh. Bagaimana dengan back button? Gampang, tinggal menampakkan browser.go back. Terus gimana dengan forward button? Web browser.go forward. Cuma seperti ini saja ya. Tetapi saat user mengetikkan di sini dalam sebuah alamat URL, pasti di situ harus ada HTTP atau HTTPS begitu ya. Terkadang user hanya mengetikkan alamat tanpa itu, jadi kadang mungkin akan terjadi error. Sehingga di sini kita perlu membuat sebuah fungsi baru. Fungsi di sini Anda bisa buat fungsi baru, Anda pun bisa mengoverride fungsi bawaan dari komponen browser yaitu navigate. Nah, di sini saya akan mengoverride fungsi bawaan dari web browser. Saya akan mengetikkan di sini dan coba perhatikan adalah seperti ini. Private navigate ini digunakan untuk mengoverride dari navigate ini ya. Bisa Anda lihat di sini hanya memodifikasi dari filter untuk text box. Bila text box mengetikkan alamat address tanpa HTTP, kita tambahkan HTTP. Bila mereka sudah mengetikkan HTTP atau HTTPS, maka kita tidak perlu menambahkan apa-apa. Baru setelah itu kita akan navigate ke address yang sudah diketikkan oleh user. Kembali ke sini, ini sudah semua di sini sudah. Yang terakhir adalah untuk status box. Nah, di sini untuk status. Nah, status ini kan juga berhubungan dengan handler atau berhubungan dengan event. Jadi event di sini adalah event dari komponen browser. Dalam komponen browser itu Anda bisa lihat di sini ya, di event. Dalam komponen browser itu ada yang namanya yaitu navigate dan juga navigating. Navigated ini adalah sebuah event saat web browser selesai menavigasi. Navigating adalah sebuah event saat web browser sedang menavigasi. Navigasi berarti sedang menampilkan situs, navigated berarti selesai menampilkan situs. Sehingga di sini untuk browser, web browser saya akan memberikan event navigated. Saya akan mengetikkan seperti ini. Ingat, navigated tadi digunakan saat setelah selesai navigasi. Di sini maka untuk titel dari browser saya tambahkan seperti ini. Jadi nanti browser kita mempunyai titel yang sama dengan situs yang kita buka. Nah, kemudian untuk location URL text adalah browser URL. Jadi nanti otomatis saat kita membuka link di sini, otomatis nanti untuk location bar berubah sesuai dengan link. Nah, kemudian saat navigating, saya akan berikan navigating. Nah, ini merupakan saat proses navigasi, maksudnya saya ingin saat proses navigasi nanti status bar ini berubah. Ya, sehingga di sini status bar dot text adalah web browser dot status text. Jadi kita bisa starting back dan kita akan lihat hasilnya. Saya akan mengetikkan di tadi adalah localhost, kemudian metu alpha 2. Saya tekan enter, maka otomatis sudah selesai. Nah, di sini ada yang lupa, ini tombol back kok nggak berupa mouse ya? Kok nggak berupa mouse ya back dan forwardnya? Jadi ada yang kelupaan sedikit ya. Nah, di sini kita akan exit terlebih dahulu untuk membuat biar tombol kita ini jadi mouse. Kita akan klik, kemudian kita lihat propertiesnya di sini. Di sini adalah untuk kursornya kita akan membuat menjadi hand. Nah, ini juga kita akan buat kursornya menjadi hand. Semua kursor kita akan buat menjadi hand. Begitu juga dengan ini, kursornya adalah hand semua ya. Oke, begini ternyata mudah sekali ya cara membuat browser di Visual Studio, baik itu Visual C#, Visual Basic maupun Visual C++, semuanya sangat mudah. Dan sampai jumpa kembali pada media tutorial berikutnya.